Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita masuk di penghujung tahun ini. Di awal bulan Desember kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dan kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Bersama-sama kita membaca Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas semua kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak untuk berdoa, bernyanyi dan beribadah kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami semua di tempat ini dan kami didapati sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Pak Pendeta Elsentan. Tuhan berkati beliau dengan kesehatan yang baik, panjang umur, dan juga Tuhan memberkati setiap ucapan yang akan disampaikan agar kami semua dapat mengerti firman-Mu dan kami juga menjadi pelaku firman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, WL Singer pemain musik, Tuhan pakai mereka, berkati pita-pita suara mereka, berkati kalian-kalian mereka, agar apapun yang akan dinaikkan puji-pujian semua dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami beribadah hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya.
Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita akan mendengar semua sabda firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus pimpin kami, membuka hati pikiran kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada minggu pagi ini tema kita, tanpa Tuhan semua sia-sia. Saudara kasih Tuhan, semua itu harus mulai dari Tuhan. Apapun yang bukan mulai dari Tuhan, semua itu sia-sia. Saudara kasih Tuhan, marilah kita hari ini mendengar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan kita dari Mazmur 127 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ayat 1. Nyanyian Jara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara kasih Tuhan, jika bukan Tuhan yang membangun, maka semuanya usaha kita sia-sia. Karena jika kita yang membangun, maka akan berakhir dengan kehancuran. Campur tangan Tuhan sangat penting dalam setiap usaha yang kita bangun. Agar usaha dan pekerjaan yang kita kerjakan dapat perlindungan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, hari ini mari kita merenungkan kata-kata yang ditulis oleh Salomo ini. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kebenaran ini dapat diberlakukan dalam berbagai sisi kehidupan kita. Seperti dalam kehidupan pernikahan. Kalau bukan Tuhan yang berjodohkan kita, maka rumah tangga kita tidak mungkin kokoh. Rumah tangga kita tidak mungkin bisa berlangsung sampai hari ini. Mari kita lihat lagi sisi dengan anak yang Tuhan berikan pada kita. Kalau bukan Tuhan yang memberikan anak kepada kita, bagaimana mampu kita membesarkan anak kita sampai sebesar ini, sampai dia kuliah. Begitu juga kita membangun relasi dengan hubungan antara satu sama lain. Dalam usaha dan pekerjaan. Jika bukan Tuhan yang memperhubungkan kita dengan relasi, bagaimana kita bisa cocok dengan satu sama lain? Nah saudara kasih Tuhan, jika bukan Tuhan yang campur tangan, semua usaha yang kita kerjakan, sekeras apapun usaha kita kerjakan, semua itu akan sia-sia. Biarlah kebenaran ini mendorong kita untuk terus mengandalkan pemeliharaan Tuhan.
dan kedaulatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Ini sebuah pengakuan dari pemazmur. Dalam hal ini, Salomo sebagai seorang raja yang bergumul dengan sebuah bangunan raksasa pada zamannya, yakni Bait Allah. Salomo menyadari bahwa untuk mendapat sebuah bangunan yang diharapkannya tidak mudah. Sebab bukan saja soal konstruksi yang harus dibangun. Bukan itu aja. Sehingga tidak sekedar seperti sebuah proyek yang baru dipakai beberapa bulan atau belum dipakai dalam 1 tahun sudah hancur dan rusak. Raja Salomo adalah anak dari Daud yang diberikan kesempatan, berkat yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Salomo diizinkan Tuhan membangun Bait Allah. Raja Salomo di bumi ini dinobati sebagai raja terkaya pada zaman itu. Raja yang sangat cerdas, raja yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Mungkin ukuran di dunia ini sangat puas. Bahkan dia memiliki istri 700 dan gundik 300. Saudara, luar biasa Salomo ini. Saudara bisa baca di rumah di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2 dan 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 29. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk ukuran orang dunia ini merupakan suatu pencapaian yang kepuasan yang sangat luar biasa. Sampai hari ini saya belum pernah dengar orang yang begitu berhikmat seperti Salomo. Orang yang punya istri 700, gundik 300. Saya belum dengar. Kalau orang punya istri 1, kemudian punya piarahan 2-3, itu saya banyak dengar. Tapi sampai istrinya 700 dan gundiknya 300, saya belum pernah dengar. Kecuali apa yang dituliskan Alkitab, yaitu Salomo. Namun di akhir hidupnya, Salomo mengatakan, segala sesuatu itu sia-sia. Nah saudara, bisa saudara bayangkan, orang terkaya di dunia, punya istri yang banyak, punya kehidupan yang sangat luar biasa ini, bisa mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, tulisan-tulisan daripada Salomo menasihatkan banyak kepada kita, bahwa hidup ini harus kita arah dan tujuan kita itu jelas. Serta bagaimana mengisi hidup ini supaya kita tidak sia-sia. Ingat saat Salomo dilantik menjadi raja, Allah bertemu dengan Salomo melalui mimpi. Dan Allah menasihati kepada Salomo dengan perintah-perintah yang harus ditaati oleh Salomo. Awal perjalanan Salomo dilakukan dengan benar, sehingga janji Tuhan diberikan kepada Salomo. Bahkan tidak Salomo minta pun Allah berikan kepada Salomo. Luar biasa saudara kasih Tuhan. Namun di pertengahan jalan, hidup Salomo mulai tidak taat. Karena hatinya dicondong oleh istri-istrinya untuk meninggalkan Tuhan dan percaya kepada berhalal-berhalal. Inilah awal kejatuhan Salomo karena tidak taat pada perintah Allah. Dari hidup yang damai menjadi hidup yang penuh dengan masalah. Orang yang tidak taat kepada Allah pasti awalnya hidupnya diberkati dan damai. Pada akhirnya hidup penuh dengan masalah. Saudara-saudara kasih Tuhan, musuh-musuhnya mulai muncul. Karena hadirat Tuhan mulai menjauhi Salomo. Sehingga sakit rohani mulai muncul dari kehidupan Salomo. Sakit rohani jauh lebih berat daripada sakit tubuh jasmani. Karena sumber damai sejahtera dari Allah. Jika Allah telah undur dari hidup kita, maka orang yang sakit rohani itu tidak pernah memiliki damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan. Maka kita harus ingat,
Apa yang dirasakan Salomo bisa terjadi dalam hidup kita pada hari ini kalau kita melanggar firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, beda dengan ayahnya Salomo yaitu Daud. Ketika Daud tahu dia berdosa, dia cepat-cepat bertobat dan mohon ampun sama Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni Daud. Salomo pada akhirnya dikuasai istrinya. Ketika dia tidak taat, dia sudah berdosa, dia tidak minta ampun sama Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, maka Permazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara kasih Tuhan, sia-sia artinya tidak ada berguna. Sia-sia artinya tidak bermanfaat. Sia-sia artinya tidak ada harganya. Sia-sia artinya tidak ada hasilnya. Maka dengan jelas tidak ada satu orang pun yang ingin apa yang dikerjakan diupayakan akan sia-sia. Permazmur memberitahukan kepada kita untuk membangun rumah tangga, menjaga keamanan rumah, menjaga lingkungan dalam kerjaan kita, membangun usaha kita. Jangan sampai semuanya sia-sia. Maka awalin semua dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tentu bagian ini tidak bermaksud melemahkan semangat manusia untuk berjuang. Enggak. Permazmur ingin mengingatkan kepada manusia. Kalau manusia itu punya keterbatasan. Ada bagian yang tidak dapat dikira. Ada kuasa dan kemungkinan lain yang menjadi upaya manusia menjadi sia-sia. Oleh karena itu manusia memerlukan satu kekuatan. Yakni Tuhanlah yang dapat mengatasi dan Tuhan yang punya kuasa untuk mengatasi semua ketidakmampuan, keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara kasih Tuhan, banyak umat Tuhan menjadikan ayat Alkitab ini sebagai ayat emas. Karena mereka sadar betul, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, maka apa yang mereka lakukan untuk menjaga juga pun akan sia-sia. Maka itu mereka selalu mengingat diri mereka sendiri. Maka karena itu, kita sebagai umat Tuhan harus selalu mengingatkan Tuhan, memuji Tuhan. Seperti Daud. Di Mazmur 103 ayat 2. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Inilah Daud selalu memuji Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, tanpa Tuhan boleh dikatakan segala sesuatu itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Pertama, Yesuslah adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu akan berhasil jika didasari dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu dimulai di dalam Tuhan. Segala sesuatu akan berhasil jika Tuhan diizinkan, maka Tuhan campur tangan, semuanya akan berhasil. Saudara kasih Tuhan, alangkah indahnya jika kita menyertai Tuhan dalam segala yang kita mau kerjakan. Jika kita melibatkan Tuhan dengan segala yang mau kita kerjakan. Kita melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita melibatkan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan. Kita melibatkan Tuhan setiap hari. Saudara, sebelum melakukan segala sesuatu, kita datang dulu ke hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Mendengar suara-suaranya. Saya yakin dan percaya, jika saudara dan saya mulai hal yang baru bersama Tuhan, maka sepanjang hari itu pasti akan diwarnai dengan sukacita. Demikian juga mulai suatu kerjaan. Jika kita mulai bersama Tuhan, maka pekerjaan itu akan dibuat kita berhasil oleh Tuhan. Suatu rumah tangga, jika rumah tangga seorang dibangun di atas dasar Yesus Kristus, maka rumah tangga itu akan langgeng,
Walaupun sewaktu-waktu mengalami badai, karena ada Yesus di tengah-tengah rumah tangganya. Namun jika tidak dibangun di dasar Yesus Kristus, maka rumah tangga itu yang kita bangun akan mengalami kesia-siaan. Ataupun kita membangun suatu usaha, kalau kita tidak mulai bersama Tuhan Yesus, maka usaha yang kita bangun akan mengalami sia-sia. Mungkin saja 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lancar, tetapi seterusnya mengalami kerugian. Banyak orang mulai dari kekuatan dia, awalnya luar biasa, diberkati luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, akhirnya semuanya pun gak ada. Nah saudara kasih Tuhan, sering sekali kita merasa hebat sehingga lupa melibatkan Tuhan. Kata firman Tuhan, hidup kita sama seperti uap yang rapuh, hanya kelihatan sebentar lalu lenyap. Saudara kasih Tuhan, tanpa Tuhan ada dalam hidup kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Marilah kita belajar, mintalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mintalah penyertaan Tuhan dalam segala rencana kita. Kita boleh saja mempunyai rencana yang banyak hal, tetapi ingat, tanpa penyertaan Tuhan semua sia-sia. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang melaksanakannya. Mari kita menyerahkan semua rencana kita di dalam tangan Tuhan, supaya semua yang dapat dilaksanakan dengan baik, supaya semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara kasih Tuhan. Kedua, Tuhan Yesus adalah milik dan mengatur segala sesuatu. Karena Dia adalah pemilik, maka Dia berhak mengatur segala sesuatu. Hidup saudara dan saya, Tuhanlah Yesus yang mengatur. Jadi kita tidak bisa hidup seenak kita aja. Demikian juga dengan rezeki kita setiap hari. Semua Tuhan yang mengatur, termasuk masa depan kita. Semua Tuhan yang mengatur. Karena kita adalah milik Tuhan. Dia yang mengatur segala sesuatu. Maka persoalan hidup, masa depan tidak perlu kita khawatirkan. Karena Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatur segala sesuatu, termasuk hidup saudara dan saya pada hari ini. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, seorang pemilik pasti mengetahui apa yang dia miliki. Demikian juga Tuhan Yesus sebagai pemilik alam semesta ini, termasuk manusia yang diciptakan yang paling mulia ini. Tuhan Yesus tahu benar setiap hati manusia. Karena setiap manusia kepunyaan Tuhan. Karena mata Tuhan melihat ke seluruh bumi untuk melihat perbuatan kita, untuk melihat kelakuan kita, untuk melihat pekerjaan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus melimpah kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadapnya. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca di kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui setiap hati manusia. Maka Tuhan Yesus tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa yang Dia akan berkati. Nah saudara, jika menjadi pertanyaan, siapa yang dicintai Tuhan? Apakah saudara dan saya termasuk orang dicintai Tuhan? Untuk mengetahui itu, apakah kita termasuk orang yang dicintai Tuhan? Marilah kita melihat beberapa dari uraian dan ciri-ciri orang yang dicintai Tuhan. Mari kita belajar ciri-ciri orang yang dicintai Tuhan. Yang pertama, orang yang dicintai Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Di kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Takut
takut akan Tuhan adalah pemulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-3. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih Tuhan, jadilah anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Nah saudara, jika saudara jadi anak Tuhan yang dicintai Tuhan, apapun yang saudara lakukan, jadilah kita semuanya saudara dikasih Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang cintai Tuhan. Kalau anak Tuhan yang dicintai Tuhan, anak Tuhan itu apapun yang dia lakukan, dia selalu melibatkan dan minta penyertaan Tuhan. Tanpa dimulai dengan Tuhan, kalau tanpa dimulai dari Tuhan, maka semuanya akan menuju ke sia-sia. Sebaliknya apabila kita mulai segala sesuatu bersama Tuhan, hal ini membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kita ada orang yang takut akan Tuhan, maka kita selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari, pagi, siang, dan malam. Firman Tuhan akan selalu mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepadanya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus. Tetapi mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, apapun yang bukan dari Tuhan, semuanya akan sia-sia. Marilah kita minta Tuhan selalu menyertai kita, supaya apa yang kita kerjakan semua di dalam bumi ini, semua tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas firman Tuhan, mengingatkan kita, apapun yang kami kerjakan, kalau tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Marilah kita selalu minta penyertaan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta arahannya. Renungkanlah firman Tuhan pagi, siang, dan malam, dan hidup takut akan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang dicintai Tuhan, maka semua yang kita kerjakan akan berhasil dan diberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada awal minggu pertama, marilah kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita minta pengampunan dosa. Bapa kami surga, ampunilah semua kesalahan kami dan perbuatan kami, pikiran kami, dan hati yang tidak benar. Dan semua Tuhan ampuni kami. Baik kami sengaja atau tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Layaklah kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pegang ada simbol dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia memecah cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada simbol dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan.
Kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Jadilah kami seperti apa yang Tuhan hendaki, yaitu menyerupai Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, ingat, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Apapun kita harus mulai dari Tuhan. Kalau semua kerjaan kita, semua yang saudara usahakan, baik rumah tangga, mau usaha, pekerjaan, kalau bukan dari Tuhan, semuanya akan sia-sia. Karena Tuhanlah adalah Sang Pencipta, Dia mengetahui semua kita. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Dialah sumber yang memberikan berkat. Dialah yang memberikan damai sejahtera kepada keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.